Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di Milas Luhur. Masih dengan saya Ayung dan juga ada Mas Tommy kali ini. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Baik, malam ini kita ada di Ranggon yang seperti kemarin, tapi alhamdulillah tadi sih sempat terang sebenarnya, tapi entah kenapa pas habis kita udah mulai mau ngetek Ya udah siap hujan semua. turun ya. Alhamdulillah ini rahmat. Ini di luar Prediksi lah. ya lumayan gede juga hujannya. Tadi sih kirain sore, tapi untuk besoknya sekarang gitu. Iya, terus keliling ada kediamannya Mas Tuyung juga sebelah sana tadi. Ini sekeliling kita seperti itu ya. Ya, lumayan besar juga hujannya. Semoga nggak besar juga. Kalau besar ya ntar tanggulnya bocor ya. Iya, kalau besar Bahaya. pasti bocor di sini. Kita akan pindah gitu. Ini sih nggak terlalu besar. Baik. Oke Mas, ini kali ini kita masih ngobrol-ngobrol kayak kemarin ya. Tapi ada sebuah tema yang insya Allah mungkin menarik buat saya sendiri, itu menarik tentang satu bahasan, yaitu yang dinamakan pagar gaib. Pagar gaib. Nah itu kan kalau dalam dunia spiritual ataupun ya konsumsi umum lah, orang-orang yang mengikuti seperti itu biasanya ada yang namanya pagar gaib. Nah definisi dari pagar gaib tersebut seperti apa Mas? Gimana? Ya pagar yang nggak kelihatan, yang dibikin oleh manusia dengan berbagai kata cara. Kita sebagai Muslim ya dengan ayat-ayat Quran. Gitu ya. Iya. Ada kejawen dengan cara yang berbeda, ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang bisa menangkal, dan juga ada hewan-hewan sebagai penangkal juga. Artinya bukan melulu seperti ini ya, pagar gaib itu sesuatu pagar yang memang nggak kelihatan, tapi bisa jadi apa namanya unsur yang dihasilkan itu, artinya bisa jadi tadi apa yang kasat mata lah. Kasat mata. Tapi kan ada yang dari tumbuhan, ada yang binatang-binatang yang bisa buat menangkalnya. itu juga termasuk pagar gaib. Iya. Ya. Baik. Pagar gaib tentu kan kenapa dipagar ini, kalau menurut jenengan itu kita sebagai seseorang yang memang bertuhan gitu ya, kita punya keimanan, apakah melakukan kita mengadakan pemagaran gaib secara sengaja atau melalui orang lain, tolong dong rumahku dipagar biar begini, apakah itu sah-sah saja atau Sah-sah aja. Dalam Islam juga dianjurkan untuk mengusir hal-hal negatif, misalnya dari makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu biar menjauh. Salah satunya dengan sering beribadah, enggak hanya sering melantunkan ayat-ayat suci, di antaranya surat Al-Baqarah. Di situ ada ayat-ayat kursi, ya kan? Jadi setan-setan yang ada di rumah, apa makhluk yang nakal itu bisa kabur. Terutama untuk penangkal santet ya. Ya, kabar baik, tadi pagar gaib kan biasanya kalau misalnya dari makhluk-makhluk dari luar atau yang dari dalam rumah sendiri, karena memang udah tinggal lama di situ, kadang-kadang benturannya nggak terlalu terasa. Dan biasanya dinisbikan. Tapi ini biasanya kan kalau dipagar, karena memang dari orang tersebut merasa ada ancaman dari seseorang atau orang lain, makanya dia melakukan tadi pemagaran gaib. Nah, ini Mas, pagar gaib utamanya itu dilakukan sama diri sendiri apa melalui seseorang Mas yang paling Bisa. bagus? Ya paling bagus ya sama orang lah, yang punya rumah. Sama iya dari dianya sendiri berarti yang paling bagus ya. Bukan nyambat ya. Bukan lewat orang gitu kan bisa. Cuman kan kadang orangnya Keyakinan nggak mau ya. repot lah. Iya kan, nggak mau repot, keyakinan dia kata nggak pede untuk melakukan. Sebenarnya dengan surat sering dikumandangkan surat Al-Baqarah, ayat suci, ayat kursi ya, terutama banyak ayat-ayat yang lain, Al-Ikhlas lah, ayat kursi, Al-Fatihah. Setelah sholat hajat dia bersila, dibaca setiap hari 7 kali. Dan dia membentuk sendiri dengan tujuan apa. Setelah selesai kita membaca doa, kita bisa itu ntar kebentuk sendiri. Iya, tentu kita bicara pagar, otomatis ini kan untuk berlaku dua sisi. Dari orang-orang yang melakukan apa namanya praktik spiritual, misalnya mereka juga misalnya ada kekhawatiran serangan dari luar, otomatis yang haluan kiri juga melakukan pagar ya.
Cuman perbedaannya tadi ya Mas, ada yang mendasar ini mungkin melalui ayat, yang satunya Iya, satu melalui khodam lah. melalui bantuan khodamiyah Khodam. seperti itu. Oke, dan tadi pagar gaib, misalnya ini bicara kita sebagai muslim, bicara kita sebagai muslim, terus aku merasa ada ancaman dari luar, misalnya dari kolega atau sesuatu yang pernah memang langsung ngucap, aku mau kamu begini, mau tak giniin gitu. Itu kan sebuah ancaman. Terus kita bikin pagar gaib seperti itu ya. Nah ini kalau kita sebagai muslim, pagar itu dibuat dengan ayat-ayat, dengan ayat-ayat yang didawamkan, dan orang itu nggak mau repot melalui orang lain gitu. Ya bisa aja. Nah, bisa aja. Nah, ini fungsi atau manfaatnya, kekuatannya jika orang itu masa bodoh, terus misalnya dia yang tadinya kegiatannya jelek ya tetap jelek, apa ini mengurangi daya di pagar itu, Mas? Kalau untuk di dalam is oke, itu bisa menolak. Tapi kalau udah di luar berbeda lagi. Beda ya. Iya, pagar itu khusus, apalagi ada serangan santet. Dia udah keluar rumah, dia nggak ada pegangan. Pagarnya kan di rumah, bukan Oh, dibawa. Iya, berarti dia Betul. nabrak bentuknya sama yang Yang di ngasih ya? rumah. Iya, kalau sama yang bikin dia ya. keluar ya dengan membaca doa pergi apa segalanya kan. Ya dikhususkan dengan basmalah lah. Iya benar. Lagi pula pagar ya sejatinya kalau rumah ya tadi kalau misalnya di dalam rumah, kalau lagi keluar kita Keluar gimana? iya benar. Kadang-kadang orang pagar gaib ya pasti ya di rumah. Di rumah nggak Sedangkan, dibawa-bawa. nah, itu ada pagar gaib, akhirnya lari kita ke pagar badan seperti itu ya. Kecuali dia dengan niatan untuk memagar rumah dan untuk orang yang di dalamnya, insya Allah bisa. Iya ya. Bisa mengikuti lah semuanya kemana dia pergi. Baik, ini tadi ditilik kita sebagai muslim tadi menggunakan ayat-ayat tertentu, bisa melalui perantara orang lain, bisa juga didawamkan sendiri, tapi yang paling baik ya dari diri Didawamkan sendiri ya, sendiri. dengan penuh keyakinan dan Berserah sama yang di atas. berserah ya, juga ini apa namanya terus menerus ya seperti itu agar lebih tebal, lebih bagus. Nah kalau kita kan hidup kan di lingkungan memang orang Jawa, kayak sendiri orang Jawa begini dari dulu kala mereka menggunakan bahasa kejawen. Iya. Nah biasanya walaupun kita sekarang ya kita terlalu orang muslim gitu, tapi banyak kan pagar itu mereka kalau menggunakan tadi ayat-ayat Mantra lah. Ya. iya biasanya mereka kalau itu mah harusnya aku rajin sholat baru pakai yang kayak gitu, ini pakai yang leluhur aja, pakai mantra-mantra. Apakah ini fungsinya akan sama apa yang keluar nanti unsur kodamnya, Mas? Unsur khodamiyah tetap. Tapi kan ya. walaupun mantra itu belakangnya, kalau yang udah kejawen, Islam kejawen apa? Pasti terakhirnya la ilaha illallah sih. Oh, Tetap ada berserah. itunya, tetap ya. Tetap berserah. Iya sih. Yang berat kan kalau serangan gitu loh. Makanya pagar itu di kata ayat itu didaung setiap hari, setiap mau sholat apa itu buat mempertebal. Benar. Nah itu Pagar kalau nggak yang rapiin sendiri mas orang lain. benar. Kalau rusak kita harus datang lagi ke orangnya, jadi kita beli lagi. iya logikanya ya seperti itu ya, kalau kita punya pagar rumah entah dari bambu atau Iya. dari bata, kalau yang cowak atau kurang sedikit ya Kudu kita yang beresin. ngerapiin, Ha-ha. kita sendiri ya, bukan orang lain. Orang kalau sempat, kalau ada waktu seperti itu. Baiklah. Ya ada juga kalau setiap ada perantara air, ada perantara garam ya. Yang sering digunakan sekali kan Biasanya garam, Air, ya. terus Air sama garam. garam krosok ya. dalam brosur. Ya dengan didaung-daung ayat-ayat lah. Betul. Nah Bisa. ini kan pagar, biasanya pagar gaib. Kalau ini ikut dohir misalnya, tadi jenengan ngomong masalah tanaman tertentu bisa menjadi pagar gaib karena unsur dari tanaman tersebut atau filosofinya begitu ya. Ya enggak dari unsur. Unsur, emang ya. emang di Quran juga banyak ada penantang tertentu sebagai penolak para makhluk gaib ya. Tapi bukan penolak santet. Iya. Berbeda ya. Tapi kalau yang langsung berbenturan sama dohir, pagar yang memang dohir dan menolak dohir, yaitu tadi garam biasanya untuk Garam. ini ya. Iya, hewan kalau luar, identik kita orang Jawa ya garam lah. nolak. Kadang-kadang ya juga buat nolak ular masuk ke rumah seperti itu ya Mas. Ya itu kan kiasan. Kan udah banyak diuji coba. Walaupun kita tabur ular, Iya. tabur garam, ular tetap lewat kok. masuk, Berarti iya. kan termasuk itu kiasan doang. Sebenarnya ular apa? Ular siluman Betul, dari iya. bangsa jin itu yang nggak bisa.
Iya, melewati. memang dari zaman dahulu kala disebutkan bahwa ular sih dahulunya memang peliharaannya para malaikat, tapi kemarin setelah ada peristiwa tertentu kan jadi perwujudannya itu kebanyakan ya Mas, itu jadi simbol sesuatu yang jahat lah yang mau masuk, akhirnya menggunakan garam. Garam ini sebagai pagar gaib. Kalau secara dohir ya orang misalnya ularnya gede, mau sebanyak apa kita naburin garam kan, Ya mungkin itu. filosofi dari air garam itu. Nah, Semua kita lari ke kotoran situ. yang dari air yang dibawa pasti tembusnya ke situ. Itu mencair, muaranya tetap muaranya ke laut, ya. menjadi tetap, walaupun air itu berbeda, tetap di sana di lautan asin. Nah ini karena kita bicara garam, untuk melakukan pagar diri, pagar rumah misalnya, pagar gaib seperti tadi dengan menggunakan garam, nyuruh pakai garam terus akhirnya lari ke laut, bawa drigen gede-gede, bawa ini apa namanya galon, bukannya tambah beres, tambah rumah nggak karuan. Ya enggak lah, yang murni ada, ngapain yang masih Nah, iya bercampur tuh, diambil. Yang murni garam itu melalui apa, Proses penjemuran pengeringan. alami. Oh berarti yang terbaik bukan yang dari Bukan. ini ya, yang dari Yang laut udah tadi jadi ya? kristal aja udah ada, ngapain? Itu berarti garam murni tadi. Garam ya? murni. Benar. Bahkan untuk kita sebagai muslim juga kalau makan gitu ya, ini garam juga bisa sebagai neutralisir. Terus sebaiknya bukan dimasak sebenarnya ya, Mas? Iya, garam nggak dimasak, dicocol. Dicocol benar. Kalau menurut sunnah Kanjeng Nabi itu nggak dimasak. Kalau dimasak dengan air mendidih itu menjadi minyak. Setelah sayuran itu hangat baru ditaruh, itu menjadi obat. Itu bukan klinik atau gimana, memang dari tuntunan dari dulu juga zaman kenabian kita juga disunahkan memang seperti itu ya garam. Tapi kalau memang kenyataan aslinya kita bisa menilik aliran sungai dari manapun, membawa material apapun, bahkan membawa unsur-unsur ya Yang buruk semua, yang buruk limbah semua, semua. limbah larinya ke laut, dinetralisir dengan garam tadi. Mm-mm. Oh, berarti kalau laut merah luar biasa sih, itu kadar garamnya tinggi ya. Ngambang. Iya. Kalau kata Mas Tuyung kalau bercanda, katanya kalau garam itu keringatnya ikan, Mas. Apa bener Mas? Ah, benar sih kata Mas Tuying. Kata Mas Tuyung aja ya. Mas Tuyung Kalau aja. katanya keringatnya ikan, ada-ada aja. Oke, tadi masalah pagar gaib. Nah, untuk tadi orang biasanya memagar rumah, tentu ada alasannya. Kalau misalnya buat prepare sih oke ya, tapi kadang-kadang kan orang melakukan itu karena aman, yang nggak melakukan tadi adanya ya rutinitas seperti biasa, doa seperti biasa, tapi ini ada ancaman santet misalnya, terutama itu Ya mungkin untuk kata kalau korban santet pasti ada lahan usaha yang Iya. diperebutkan. Ya kan pasti kan kayak gitu. Kayak kita lah orang Tegal, banyakkan warteg, ya pasti betul. memakai lah. Karena urusannya bukan hanya urusan duit, ya kan. Nyawa juga jadi taruhannya. Nah ini kan santet kan tentu ada kelas-kelasnya, Mas. Yang dikirim nggak dari yang stratanya paling kecil sampai yang paling tinggi misalnya. Berarti kalau logikanya pagarnya juga seperti itu harusnya ya, Pagar mengikutinya. juga punya tingkatan. Punya tingkatan. Punya tingkatan. Tingkatannya banyak. Cuman yang umum diketahui secara umum itu cuma 3 ya. Iya, Biru, biru, warna biru ya, warna biru, terus merah merah, dan emas. emas. Nah, kalau yang istilah kata yang biru itu yang biasa ya, Yang biasa. untuk orang-orang biasa. Orang awam Ah, lah ya. yang ya di tempat di rumahnya sering ibadah, tapi kalau Akan terbentuk iya sendiri. di rumahnya itu sering ibadah, ntar biru itu juga berubah waktu ada penyerangan, pagar itu menjadi merah. Akan menjadi merah Ah. sendiri. Kalau yang pagar emas itu banyakkan di makom-makom para wali Aulia, iya. aulia untuk menjaga biar tetap steril. Steril, Iya, ya. petilasannya dia tetap steril. Makanya kadang di sana ada orang lihat di situ ada kok bangunannya emas semua. Ya itulah Iya, iya. untuk mencegah dari sikir-sikir orang para Iya, peziarah juga, terus dari beliaunya sendiri, Beliaunya yang sendiri memang untuk disikir. melindungi. Jadi kadang kita tertipu pandangan karena mungkin tadi belum paham. iya Ini makom emas semua, Emas harta semua. karun semua. Harta karun Sebenarnya semua. bukan. itu adalah sebenarnya pagar. Pagar yang dia bikin sendiri dengan dia beribadah, dia membentuk itu sendiri. Pagar yang memang dikasih sama Gusti Allah ya, memang teruntuk manusia-manusia terpilih seperti itu. Dan
orang bilang di mana ada makam para aulia di situ yang gede, itu yang gede ngumpul di yang situ. gede ngumpul situ untuk menjerumuskan. Untuk menjerumuskan. Makanya banyakkan makam-makam sesepuh nih, maaf kata, kata buat minta. Iya. Ada dua pintu lah seperti Iya, katanya. ada dua pintu untuk meminta. Dia sebagai perantara cara dohir dan dia menyampaikan pada atas. Dan ada yang hitam ya, Iya. yang haluan kiri. Dia meminta biar dagangannya laris apa, tapi tetap sama dia bukan sebagai perantara. Jadi artinya kalau misalnya kita rada lari sedikit ke para peziarah, jika memang peziarah itu memang datang ke makam aulia berziarah dengan niatan tulus, maka dia mungkin menurut saya akan masuk ke pagar itu dengan sendirinya ya Mas ya. Itu bebas dari gangguan yang tadi. Nah yang sebenarnya niatnya ini niatnya tetap aja. yang ada bercabang itu biasanya di luar garis itu atau seperti itu Ilahat mungkin. roti ya. Iya. Ya kalau kita sebagai umat hanya Nabi, ya emang perantaranya syafaatnya sama dia, Iya, sama beliau ya. Berarti ini untuk kawan-kawan yang misalnya ragu tentang pagar goib, kan kadang-kadang mindsetnya cenderung pagar itu adalah dibikin oleh spiritual dengan upaya tertentu untuk mengcover rumah dari serangan-serangan. Padahal kita sendiri sebenarnya bisa. Bisa. Ayat kursi kan, Iya, jangan tapi ragu. jangan menetap di ayat kursinya. Ya kan, ayat kursi fungsinya untuk melakukan asma Allah. Ditambahinlah al-ikhlasan dengan keikhlasannya, ditutup dengan Fatihah sebanyak 7 kali setelah sholat hajat ya. Tengah malam dengan zikir itu untuk apa? Pentingannya minta sama yang di atas. Tentu disinergikan dengan apa laku sehari-hari yang mencerminkan itu semua. Soalnya nggak relevan juga kalau kita pakai pagar dengan menggunakan itu minta sama yang di atas. Iya sah-sah aja, tapi kelakuannya berbanding terbalik. Itu bisa jadi warnanya bukan biru. Kalau ada Mas Didi ini lucu, pasti warnanya belang-belang Mas, katanya seperti itu. Oke, ini masih ada lagi Mas yang lain. Kapan santet itu ada datang? Itu dari hewan-hewan ya, banyak kan yang lebih peka. Kalau karakteristiknya biasanya yang terjadi, kan pasti sering mengalami peristiwa kayak gitu atau mengcover seseorang gitu ya. Santet itu biasanya ini kan waktu macam-macam gitu ya. Yang paling krusial misalnya di jam-jam berapa Mas? Malam tetap ya. Malam tetap. Di waktu orang terlelap ya. Ya kadang banyak hewan-hewan yang kadang piaraan kita mati, ya udah itu sebagai pengganti. Dia sebagai cover kita gitu. Saya pernah ngalamin, entah itu di santet atau nggak tahu, aku nggak merasa nggak punya musuh guys, tapi hewan-hewan itu sehat, tapi malam itu pulang pagi-paginya semua unggas itu mati, tapi lampunya rada ini ya, ada bambu di atas yang menempel apa ini goyang. Ya, ada unggas mati semua, dan yang paling ekstrim lagi hewan di air, ikan itu bisa sampai mati semua gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Bisa seperti tadi ya. Kebanyakan yang peka kan dari ayam, unggas, kucing, anjing ya, kalau nggak salah. Terus ada lagi santet yang datang melalui, kadang-kadang orang kadang begini, aku tuh rumah steril bersih, tapi kok tiba-tiba banyak lalat hijau yang masuk banyak banget. Iya, lalat, lintah, labang, Biasanya simbol-simbol gitu. data-data yang seperti itu ya. Oke. Tapi mungkin nggak Mas, maksudnya santet itu apa ya, datangnya di ketika kita ada di ranah mimpi seperti itu Mas? Bisa ya. Bisa. Itu ya anugerah dari Gusti Allah untuk kita lebih waspada. Setelah bangun kita tidur ya, enggaknya kita setelah kita tidur kita kirim Fatihah buat badan sendiri, terlalu datang itu sebagai keselamatan. Ini alhamdulillah hujannya tambah gede. Hujan, angin. Iya, hujan angin juga. Ini lampu juga di atas ada tiang dimatiin. Nah, menghindari hal yang tadi kan, soalnya banyak dapurkan bambu juga di atas kita. Ada pembahasan lain Mas. Ini sudah lumayan. Ya untuk tanaman-tanaman ya. Iya. Yang unik kalau daun bidara ya. Tapi yang unik kaktus bisa mengusir setan. Apa karena lancip apa gimana?
itu? Ya mungkin dari daya tahan dia hidupnya di Jakarta dengan daun yang kering mungkin. Iya, kekurangan itu, Kekurangan air tapi dia tetap bersyukur sama yang di atas seperti itu. ada seperti itu mungkin. Anginnya banyak ya. Ini kayaknya udah nggak memungkinkan Mas kalau lanjut. Ini akhirnya udah masuk ke sini semua. Nah, alat kita nyambung lagi nanti ya. Nah, kita cukupkan dulu pembahasan tentang masalah pagar kait. Nanti kalau misalnya ada kekurangan, kita ada tambahan lain. Kalau di sesi yang berbeda mungkin kita akan disambungkan lagi. Yang jelas malam ini kita cukupkan sekian karena hujannya tambah gede, air sudah masuk ke sini semua. Ini mulai beres-beres. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah datang dan nengokin juga di Nilas Luhur. Semoga ada hal baik yang bisa kita sampaikan, dan semua yang hal baik yang bisa kita sampaikan semata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang kita ada salah-salah kata, penyampaiannya juga kurang, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.